Ini kita langsung ke pengaplikasian. Karena tadi kan kayak, wah abstrak banget kak, abstrak banget, bingung. Ya, itu matematika kalau tadi ya. Kalau ini kan pengaplikasiannya matematika. Oke, coba kita bahas dulu ya. Di sini, langkah pertama kita harus tahu titik-titik yang dilewatin oleh si garis ini ya. Nih, kalau misalnya kalian lihat, itu dia melewati titik 0 itu di sini ya. Nah, ini titik berapa guys? 0, berapa guys? 0,2 ya. Nah, buat yang nggak tahu, 0,2 itu maksudnya apa? Ini untuk komponen X-nya, ini komponen Y-nya. Lihat nih, X-nya kan 0 kan? Ini 0, terus buat Y-nya itu 2 nih. Nah, ini 2 ya, gitu. Jadi ini titik 0,2. Nah, ini ini kayaknya kalau salah deh. Nah, ini kan di sini kan, lihat nih. Nah, ini kan 0 guys, lihat nih. Ini 0. Ini berapa guys? X, Y-nya berarti titik 1,0, betul. Ya, jadi kelihatan lah ya. Nih. Nah, jadi secara garis ya kalau misalnya nggak kelihatan ya. Ini kakak gambarin deh. Ini buat garis Y, ini X, sumbu Y, sumbu X gitu. Nah, terus garisnya tuh kayak gini nih guys, garisnya. Nah, garisnya tuh kayak gini. Terus ini tuh titik yang pertama itu yang di sini, yang mana ini 0,2, yang ini tuh 1,0. Jadi si garis ini tuh melalui titik, misalnya ini garis G1 gitu ya. Garis G1 melalui titik apa guys? 0,2 dan 1,0. Nah, makanya tadi tuh kakak pernah bilang kalau misalnya materi prasyaratnya itu adalah bab persamaan garis lurus kan. Karena kenapa? Untuk menggambar garisnya itu kalian harus punya pemahaman bab itu. Kita harus tahu Y sama dengan MX plus C. Nah, apa tuh Y sama dengan MX plus C? Ini adalah bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, dari sini kalian harus tahu M itu apa? M itu adalah gradien. Gradien itu adalah kemiringan garis ya. Nah, gimana cara kita mencari gradien? Itu ada rumusnya guys, yaitu delta Y per delta X. Delta Y itu adalah selisih Y2 dikurang Y1 per X2 min X1. Nah, ini kan titik Y-nya kan ada 2 kan. Titik X-nya juga ada 2 kan. Nah, ini bisa nih kita hitung nih. Anggaplah yang ini kakak anggap apa? Ini X1, Y1, ini X2, Y2 misalnya gitu ya. Nah, berarti Y2 dikurang Y1 berarti berapa? 0 dikurang 2 per X2-nya berapa? 1 dikurang 0 gini ya. Jadinya min 2 per 1. Berarti min 2 ya. Nah, ini adalah si M. Oke. Nah, kalau M-nya udah dapet, substitusi nih ke persamaan ini. Substitusi ke persamaan. Berarti gimana guys? Y sama dengan min 2X plus C. Nah, C-nya kan kita belum tahu siapa nih. Kamu boleh masukin nilai X, Y-nya bebas lah. Mau yang ini atau yang ini bebas. Misalnya kakak mau masukin yang titiknya itu 0,2 misalnya ya. Berarti ini 2, berarti X-nya harus 0 ya. Berarti 2. Ini kan 0 ya. 0 tambah C. Berarti C-nya 2. Udah, berarti persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan min 2X plus 2. Nah, ini adalah si garis ini. Fungsi si garis ini. Tapi pertanyaannya, tandanya kayak gimana nih? Nah, sekarang kan tinggal urusin tandanya aja kan. Tandanya kita belum tahu kan. Nah, untuk mencari tanda, ya ini kayaknya kakak rapihin dulu ya. Karena ini X-nya itu pada di kiri semua guys. Nah, jadinya kayak gini aja ya. Nah, baru kamu uji sampel atau uji titik. Misalnya kakak uji yang mana nih? Titik sembarang aja sih sebenarnya. Kakak misalnya ambil 3,1 lah ya di sini misalnya. Aman ya? Atau enggak di sini lah yang gampang nih. Ini tuh 3,0 ya. Kita masukin 3,0 karena kenapa? 3,0 itu kan masuk ke arsiran ya. Sebenarnya bebas sih. Ini juga boleh. Ini 0,3. Nah, coba masukin X-nya 0, Y-nya itu 3 ke persamaan yang ini. Berarti jadinya berapa tuh? 3 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 2 kan. Ini 3 sama dengan 2. Nah, ini sama dengannya kita ganti ya. Nah, pertanyaan kakak, 3 itu lebih dari 2 atau kurang dari 2 guys? Ya, lebih dari ya. Nah, itu tandanya. Tandanya itu adalah lebih dari berarti. Nah, pertanyaannya kenapa ini pakai tanda sama dengan? Karena garisnya itu utuh kan. Ini tuh dia ngikut kan. Nggak ada lobang-lobangnya gitu loh. Gitu. Jadi kita ngikut ya. Ngikut aturan si soalnya. Jadinya 2X plus Y lebih dari 2. Yang mana guys? Jawabannya guys? Ya, yang bebek ya. Cara mencari persamaan garis gitu kan. Oke. Nah, ini kakak ulang. Misalnya kakak ada garisnya yang kayak gini nih.
sekarang ya. Nah, ya misalnya kakak punya garis kayak gini. Nah, ini titiknya berapa guys? Misalnya 3, atau 2 deh, 2,0 gitu. Nah, ini titiknya berapa? Misalnya ini 0,4. Ini kayaknya harus agak kakak miringin lagi. Nah, kakak giniin aja ya. Ya, ini 0,-4 misalnya. Oke, ini contoh ya, contoh soal lain ya. Sampai sini aman dulu ya. Ini garisnya kakak buat sendiri, ada titik 2,0 sama 0,-4. Nah, berarti kakak misalnya X1, Y1. Boleh kan? Dan ini X2, Y2. Boleh tukeran nggak, Kak? Boleh. Misalnya ini X2, ini Y2. Ini juga boleh. Ini X1, ini Y1. Bebas. Yang penting, kamu nggak boleh ngebedain ini X1, Y2, ini nggak boleh. Ya. Yang penting tuh harus apa? Konsisten ya. Nah, kamu step satunya ya. Step 1 itu adalah mencari gradiennya dulu. Apa itu rumus gradien? Tadi kan, Y2 min Y1 per X2 min X1. Sampai sini aman dulu nggak? Baru nanti tinggal substitusi aja. Y2-nya berapa? Nih, Y2-nya 0. Y1-nya min 4. X2-nya itu 2 misalnya. Ini X1-nya itu 0. Nah, ini min ketemu min ya, plus ya. Berarti ini 4 bagi 2, 2. Oke, berarti gradiennya 2. Nah, setelah itu kita masukin ke persamaan garisnya. Step 2, mencari nilai C. Oke, mencari nilai C. Dari sini nih, Y sama dengan MX plus C. Y-nya berapa? Bebas. Kamu mau ngambil yang mana? Misalnya kakak ambil yang ini ya, Y-nya kakak masukin 0, 2, M-nya kan 2 kan, X-nya berapa? 2 plus C, berarti 0, 4 plus C, berarti C sama dengan 4, oke? Nah, udah dapat nih, dapat C-nya, step 3, balikin ke persamaan awal, balikin ke persamaan awal, yaitu apa persamaan awalnya? Y sama dengan MX plus C kan, nah Y-nya apa, M-nya udah dapat, C-nya udah dapat, jadinya Y sama dengan 2X plus min 4 gini kan. Berarti Y sama dengan 2X min 4. Nah, inilah garisnya gitu. Nah, untuk mencari daerah arsiran itu ranahnya program linear ya, yang tadi. Tapi at least sampai sini kalian udah paham dulu cara mencari persamaan garis ya. Yang pertama, syarat yang apa? X positif, Y positif itu kalian paham ya? Berarti kan kalau misalnya ada gambar Cartesian tuh kayak gini, itu berarti daerah yang ini ya guys, daerah yang ini. Makanya yang 5 itu udah pasti salah. Gitu. Nih bentar, kakak lebih detail lagi. Misalnya di sini Y ya, di sini X. Nah, daerah sini itu adalah X positif ya kan, dan Y positif guys. Karena kan X positif tuh yang ini kan, ini Y positif kan. Makanya daerah sini itu udah pasti positif nih, gitu. Nah, kalau daerah ini, nih daerah ini siapa yang positif, siapa yang negatif guys? Daerah ini. Ya, betul. X-nya negatif, ya. Tapi Y-nya itu positif, gitu. Karena kan daerah sini kan X-nya negatif kan. Nih, di sini kan min 1, min 2, min 3, dan seterusnya gitu kan. Nah, terus lanjut daerah sini. Nah, daerah sini itu ketika X-nya negatif, Y-nya negatif. Kalau misalnya terakhir yang ini X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, ini biasanya nanti istilahnya itu ini kuadran 1 ya. Nanti kepake nih guys di trigonometrik. Ini kuadran 2, terus ini kuadran 3. Searah ini ya, anti clockwise. Anti clockwise itu tidak searah jarum jam gitu. Nah, berarti kalau misalnya soal yang tadi itu kan dia bilang apa? X positif, Y positif. Berarti daerah sini dong. 5 udah pasti salah dong. Betul nggak? 5 udah pasti salah. Karena 5 ini kan X-nya doang yang positif, tapi Y-nya negatif. Aman nggak guys? Berarti 5-nya udah pasti salah ya. Karena ini tuh ketika Y-nya negatif ini. Bukan ketika Y-nya positif. Gitu. 5 garis yang mana? 5 bukan garis. 5 tuh daerah guys. 5 tuh daerah. Daerah di bawah nih. Kalau 3 tuh ini. Kalau 4 tuh ini. Kalau 2 tuh ini. Kalau 1 tuh ini. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang X plus 2Y kurang dari 8. Nah, kan X plus 2Y itu yang mana guys? Yang ini ya? Nah, yang warna oranye nih. Nah, gimana caranya kita tahu nih daerahnya tuh yang ke sini, apa daerahnya tuh yang ke sini ya? Nah, itu kalian harus uji sampel ya. Uji sampelnya tuh gampang guys. Masukin aja 0,0. Titik 0,0 kan di sini ya. Kalau 0,0 dimasukin ke persamaan, berarti kan 0 ditambah 2 kali 0. Berarti 0 tambah 0, 0 kan? Nah, pertanyaan kakak, 0 bener nggak kurang dari 8? Bener apa salah? Bener kan? Kalau bener, kalau itu bener, berarti daerahnya itu masuk guys. Ini tuh masuk gitu. Jadi, mengarah ke 0,0. Sampai sini paham? Gitu. Kalau salah lawannya gitu. Nah, kita coba yang salah ya. Misalnya yang ini nih, 3X garis yang satu lagi ya. Berarti yang warna biru nih. Nih, yang ini nih.
Nah, yang 3x plus 2 ya kita cobain 0,0 lagi guys. Berarti kan 3 dikali 0 ditambah 0. Berapa guys? 0 kan? 0 lebih dari 9 nggak? Salah kan? Berarti dia tuh nggak boleh mengarah sini, tapi 0,0 tuh di luar. Berarti di sini ya. Nah, ngerti nggak? Ayo, baru O gitu kan. Paham nggak? Paham kan? Nah, sekarang berarti mana daerah yang kena dua-duanya? Ingat, dia itu kan pengennya apa? Daerah penyelesaian dari ini semua. Mana yang kena dua-duanya? Yang kena dua-duanya tuh daerah ini ya. Gitu. Daerah 4. Jawabannya dodol. Daerah penyelesaian yang memenuhi sistem persamaan berikut. Oke, pertama kita gambar dulu nih. Set gitu kan. Nah, kamu X1 tuh kan berarti di sini dong. Ini 1 kan? Betul nggak? Ini kan Y, ini X. Nah, kalau misalnya daerah X lebih dari 1, berarti ini semua masuk guys. Nih. Nah, di sini guys. Nah, gitu. Ini daerah lebih dari 1 kan? Kalau Y lebih dari 2 di mana? Nih, misalnya 2 tuh di sini ya. Nah, kalau Y lebih dari 2, berarti di sini guys, daerah atas. Nah, sampai sini aman? Nah, sekarang garis ini nih. Nah, X plus Y kurang dari 5. Itu garisnya kayak gimana guys? Gini, kamu ubah ke persamaan garis dulu untuk menggambar garisnya. Terus kamu uji ketika X-nya 0, Y-nya berapa guys? Ketika X-nya 0 nih, kakak bikin 0. Berarti kan 0, ya kan? 0 tambah Y sama dengan 5. Berarti Y sama dengan 5 kan? Oh, berarti ketika X-nya 0, Y-nya 5. Ketika Y-nya 0, X-nya berapa? X-nya juga 5. Berarti ini titiknya guys. Titik pertama, si garis ini pasti melewati 0,5 sama melewati 5,0. Gitu. Berarti garisnya tuh yang ini guys. Kita bikin lagi ya. Kira-kira 5 di mana ya? Nah, misalnya 5 ini ya. Ini ngasal banget nih gambarnya. Ya, misalnya 5 di sini ya. Nah, ini garisnya nih guys. Ntar, ini ada miss sedikit. Kayaknya 5-nya kurang jauh sih. Harusnya di sini lah ya. Nah, terus dia bilang apa? Kurang dari 5 kan? Nah, ingat. Kita masukin sampling. Misalnya 0,0 di sini ya. 0,0 kita masukin ke persamaan. Berarti kan jadinya 0 tambah 0, 0. 0 bener gak kurang dari 5? Oh, bener nih. Berarti kalau bener, daerah sini masuk. Nah, sekarang kita cari daerah yang kena tiga-tiganya. Daerah yang kena tiga-tiganya tuh ini dong. Nah, gitu. Bisa lihat itu garis apa guys? Itu adalah segitiga. Iya, siku-siku ya. Oke, pertama yang X plus Y sama dengan 12 ya. Kita bikin sama dengan dulu buat gambar garisnya. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? 12. Ketika Y-nya yang 0, X-nya 12. Berarti titiknya itu 0,12 sama 12,0 guys. Jadi di mana tuh? 0,12. Ya, anggaplah. Oh, ini kayaknya bakal tinggi banget nih. Ya udahlah. Oke, ya kira-kira seginilah ya. Jadi intinya kita gambar garisnya dulu dengan cara bikin sama dengan, gitu kan. Nah sekarang buat nentuin daerah arsirnya, sekarang kita pakai nih baru nih si soal. Kita pakai nih si soal. Berarti masukin 0,0. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. 0 kurang dari 12 betul nggak? Kalau betul, berarti kamu arsirnya mendekati ke arah 0 atau jangan ke 0. Kalau misalnya betul. Iya, ke arah sih 0. Berarti ke sini guys. Ngerti gak guys? Oke. Nah sekarang kita gambar garis yang kedua. Nih, garis yang kedua ya. 2X min Y, kita bikin sama dengan 6 dulu ya. Kenapa disama dengan 6 dulu? Karena kita pengen gambar garisnya dulu guys. Ya, kalau pengen gambar garis itu harus pakai persamaan. Oke. Ketika X-nya 0, berarti kan 2 kali 0 gitu kan. Berapa nih? Nah, berarti Y-nya min 6. Oke. Berarti titiknya itu adalah 0, min 6. Sekarang, ketika Y-nya 0, berarti 2X dikurang 0 sama dengan 6. Berarti 2X sama dengan 6. Berarti berapa guys X-nya? Ya, X-nya 3 ya. X-nya 3. Berarti titiknya itu adalah 3,0. Nah, kamu gambar nih garisnya sekarang. Berarti titik pertama tuh 0, min 6. Ya, misalnya gini ya. Ya, di sini lah ya, min 6. Terus 3,0. Berarti X-nya 3 ya. Nah, di sini. Jadi garisnya itu yang gini. Set. Nah, sekarang kita balikin nih tandanya ke soal. Soal tuh minta tandanya apa? Nih, kurang dari 6. Masukin titik 0,0. Berarti kan 2, 0, kurang 0. 0 kurang 0, benar. 0 kurang dari 0. Nah, pertanyaannya ini benar gak? 0 benar gak kurang dari 6? Benar. Nah, kalau benar, berarti masuk daerahnya ke sini guys. Nah, ke situ. Ntar ini kakak amanin dulu ya. Ini pokoknya tadi perhitungan yang pertama, ini perhitungan yang kedua. Itu. Jadi ini masuk nih guys ke sini gitu. Oke. Nah, terakhir X-nya harus positif. Berarti kalau X positif tuh yang ini ya. Gitu. Ini gambarnya tuh kayak hancur banget gitu ya. Tapi jujur ya guys, kalau untuk gambar-gambar grafik itu emang
harus bisa ngegambar sendiri gitu loh. Itu penting banget guys, skill untuk menggambar grafik. Kok X lebih dari 0 kayak gini sih? Sorry. X lebih dari 0 tuh ini ya. Sorry. Ke sini ya. Oke. Nah, berarti daerah yang ke arsir nih, kalau misalnya kalian lihat, itu yang ini nih guys. Nih, daerah yang ke arsir itu ini nih. Set. Nah, ini daerahnya guys, penyelesaian. Sorry, tadi itu kalau ke atas kayak gini berarti ini Y lebih dari 0 ya. Kalau X lebih dari 0 tuh ke sini. Karena kan X-nya itu kan dari sini kan 0. Berarti kalau positif tuh ke kanan ya. Sorry, apa tadi salah. Oke, kayaknya kita pakai kalkulator lagi ya. Biar kalian tuh kebayang. Nah, ini daerahnya guys. Oke, jadi daerahnya tuh ini nih, tadi nih. Nah, gimana cara ngitung luasnya? Ya gampang, kita pakai rumus aja. Rumus apa? Segitiga. Apa luas segitiga guys? Rumusnya setengah kali alas kali tinggi kan. Alasnya berapa? Nih dari sini ke sini berapa? 12 sampai ke min 6. Berapa guys? Panjangnya? Ya 18. Nah tingginya itu berarti dari sini ke sini guys. Nah berapa nih tingginya? Nah ini kita cari lagi ya. Ini perlu cari sih. Kamu perlu cari titik potong antara X sama apa garis 1 sama garis 2 tadi. Ini PGL lagi ya. Ini panjang banget guys, sumpah soalnya. Nih cari titik ini guys. Caranya eliminasi substitusi kedua persamaan ini gitu. Ini titik potong nih, titik potong. Oke, berarti kita perlu mencari titik potong dulu ya. Antara si X plus Y sama dengan 12 sama 2X min Y sama dengan 6. Nah, ini bisa kita eliminasi ya. Kita tambah ya. Tambah ini berarti habis. Berarti ini jadinya 3X sama dengan 18. Berarti X itu 6 ya. Oke, berarti di sini itu 6 guys. Ya udah, berarti dari sini ke sini itu 6 gitu. Berarti kita dapat setengah. Alasnya itu 18, tingginya itu 6. Berarti ini 9 kali 6, 54 ya. Ya, jawabannya C ya. Ini kita langsung ke pengaplikasian. Karena tadi kan kayak, wah abstrak banget kak, abstrak banget, bingung. Itu matematika kalau tadi ya. Kalau ini kan pengaplikasiannya matematika. Oke, di sini kan ada soal apa? Rina membeli jeruk dan apel, jumlah buah yang dibeli itu paling sedikit 15 buah. Oke, kalau jeruk paling banyak itu 9. Harga jeruk 3.000, harga apel 2.000. Uang yang dimiliki 33.000. Jika X itu jeruk, ya banyak jeruk, Y itu adalah banyak apel. Maka pertidaksamaan yang sesuai adalah, oke sekarang gini, dia bilang jumlah buah yang dibeli paling sedikit 15, berarti X ditambah Y itu seenggaknya itu harus lebih dari 15. Oke, nih dari kalimat ini nih. Jadi banyaknya jeruk ditambah banyaknya apel, kita kan belum tahu nih kita mau beli berapa, tapi seenggaknya harus lebih dari 15. Dan jeruk itu paling banyak 9, berarti Y-nya itu lebih dari apa kurang dari 9? Ayo, dari kalimat yang ini nih. Ya, kenapa Sorry. Kenapa kakak jeruk tuh Y mulu sih? Kayak berarti X ya? Sorry. Kurang dari, betul. Kurang dari 9 buah. Nah, kalau misalnya secara uang, harga jeruk itu kan 3.000 per buahnya. Sedangkan harga apel itu 2.000. Mereka membelinya itu harus kurang dari 33.000 berarti kan? Karena nggak boleh lebih dari 33.000. Kurang duitnya. Gitu. Udah, paling tinggal disederhanain ya. Sama-sama dibagi berapa guys? Dibagi 1.000 ya. Jadinya 3X plus 2Y kurang dari 33 gitu. Jadi persamaannya ada yang ini 1, 2, 3. Jawabannya apa guys? Ya bebek ya. 3X plus 2Y kurang dari 33. X plus Y lebih dari 15. X kurang, oh ya. Pak Dani memiliki lahan 12 hektar untuk ditanami padi dan jagung. Oke, jika X itu adalah padi, Y itu adalah jagung. Berarti X ditambah Y itu kurang dari sama dengan 12. Oke, karena maksimalnya 12 hektar kan. Sampai sini aman nggak? Aman ya guys, dari kalimat pertama ya. Jadi, padi sama jagung dijumlah itu nggak boleh lebih dari 12. Nah, terus hasil hektar padi itu 2 ton, jagung tuh 5 ton. Targetnya itu lebih dari 40 ton. Berarti 2 kali padi, ya kan? Karena padinya itu kan 2 ton sekali ini ya. Terus jagung itu kan 5 ton, itu harus lebih dari 40 nih hasilnya. Nah, terus dia nanya, biaya padi itu 400, sedangkan jagung itu 700. Nah, kita bikin fungsi biaya, yaitu adalah, misalnya kakak bikinnya fx ya, fxy lah ya. Itu adalah berapa guys? 400x tambah 700y ya. Atau jangan fx deh, f aja ya. 400x tambah 400.000 deh, tambah 700y. Oke, aman ya? Nah, ini kalau misalnya kalian gambar,
nih, si fungsi ini kalau kalian gambar, kalian akan mendapatkan gambar seperti ini, guys. Nah, ini gambarnya nih. Oke, ini kakak untuk mempersingkat ya. Jadi yang warna biru ini yang warna biru, ini adalah fungsi si 2x plus 5y ya. Sedangkan yang warna hijau, ini adalah si fungsi x plus y kurang dari 12. Oke, berarti daerahnya tuh yang ini, guys. Nah, oke, daerahnya tuh yang ini. Nah, ketika kalian udah dapat daerah hasilnya, penyelesaiannya, kalian tinggal cari titik-titik pojoknya, guys. Mencari titik-titik pojok. Nih kakak tulis ya. Setelah kamu sudah dapat menggambar daerah hasil atau daerah penyelesaian, langkah selanjutnya adalah mencari titik-titik pojok. Maksudnya gimana titik-titik pojok, Kak? Nah, titik-titik pojok tuh yang ini nih, guys. Ini ya, warna apa ya? Yang ini nih, titik pojok. Ya kan, ini sama ini gitu. Ya misalnya ini kakak bilang titik A, B, C gitu. Caranya gimana? Pakai eliminasi atau substitusi ya. Pakai cara yang tadi, menggunakan SPLDV lah ya intinya. Jadi mencari titik A itu bisa dengan cara kamu pakai tadi tuh, uji ketika X-nya 0, uji ketika X 0, maka Y sama dengan titik-titik gitu kan. Mencari titik B itu juga bisa uji ketika X 0, maka Y-nya berapa gitu kan. Y-nya titik-titik. Nah, kalau mencari titik C, itu kamu pakai menggunakan SPLDV, yaitu eliminasi substitusi gitu. Nah, ketika kalian udah menggunakan kayak, cari titik A, dapat nih, ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Titik B juga gitu. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Itu kan simple, guys. Kalian bisa masukin ke sini aja kan. Kalau A itu kan berarti yang ini kan. Ya udah, ketika X-nya 0, Y-nya berapa, guys? 12 kan. Oh, berarti ini titik A-nya itu adalah 0,12 gitu. Kalau B itu kalau pakai cara yang sama ya, masukin ke sini, itu nanti dapat 0,8, guys. Ini 0,8 nih, si B. Nah, si C, kamu pakai eliminasi substitusi, nanti kamu akan dapat C-nya itu pecahan, guys. Pecahan itu. Berapa ya? 6. Ini kakak hitung aja lah. Eliminasi substitusi ya. Ini kakak kali 2. Ya, Y-nya itu 16/3. Mencari X-nya itu bisa masukin ke sini. Ya, C-nya itu dapat 20/3,16/3 gitu. Ya, ini cara eliminasi substitusinya ya. Nah, terus kamu uji semuanya nih. Setelah itu apa? Setelah mendapatkan titiknya, setelah mendapatkan titik-titik A, B, C, maka tinggal masukin ke fungsi biaya dan cari yang paling kecil hasilnya. Nah, gitu guys. Gimana caranya? Ya masukin aja. Berarti titik A gitu kan. Ketika X-nya 0,12 ya. Titik A itu 0,12. Masukin ke fungsi biaya. Ya pokoknya hitung lah nih ya. 400.000 dikali 0. Terus ditambah 700.000 dikali 12. Nah, ini dapat nih FA ya kan. Terus titik B ya. Titik B itu 0,8. Masukin ke persamaan ini. Dapat nanti FB gitu. Habis itu titik C yaitu ya ini ya 20/3 sama 16/3. Masukin dapat FC. Udah, kamu cari nih hasilnya berapa? Ya ini kakak udah hitung ya. Jadi yang masuk itu kalau si FA itu 0,12. Ini dapat 8,4 juta guys. Kalau FB itu 5,6. Kalau FC itu dapat 6,4. Mana guys? Yang paling minimal mana guys? Yang paling murah yang mana? Iya, FB. Berarti yang 5,6 juta. Yang C ya jawabannya gitu.